Tak lama kemudian terdengar suatu panggilan bahwa Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah mereka diminta untuk berdiri. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah dan menjalankan kehidupan sesuai tuntunan yang tertuang dalam Al-Quran dan hadits Nabi yang merupakan pedoman utama. Tetapi umat Islam secara umum tentu kesulitan untuk memahami secara detail hukum-hukum yang termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengingat rumitnya ilmu-ilmu yang terkait pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, umat muslim mau tidak mau harus mengikuti para imam mujtahid yang mempunyai kapabilitas dalam menentukan hukum-hukum yang tersimpan dalam Al-Quran dan As-Sunnah agar ibadah mereka bisa sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Tetapi dengan kehadiran para imam mujtahid ini, tentu memberikan corak warna dalam beragama, karena mereka memberikan pendapat sesuai dari sudut pandang masing-masing, sehingga menimbulkan perbedaan dalam berpendapat. Seperti Imam Malik yang berbeda pendapat tentang batalnya wudhu dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali yang berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah dalam kasus lain, dan masih banyak lagi. Meskipun terjadi perbedaan, tetapi sumber dalil mereka tetap merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu semua pendapat-pendapat mereka akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Para imam mujtahid dalam Islam sebenarnya tidak hanya terdiri dari 4 mazhab sebagaimana yang masyhur di Indonesia, namun sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya seperti mazhab Al-Laitsi, yang dinisbatkan kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad, mazhab Al-Auza'i yang dinisbatkan kepada Imam Abu Amr Al-Auza'i, mazhab Ad-Dohiri yang dinisbatkan kepada tokohnya yaitu Imam Abu Dawud Ad-Dohiri. Hanya saja, dari sekian banyak mazhab yang bertahan dan tersebar dalam dunia Islam hanyalah 4 mazhab yang sudah sangat populer, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Mazhab-mazhab lainnya sebagian besar telah hilang, karena tidak adanya ulama yang meneruskan dan melanjutkan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari mazhab tersebut. Keberadaan 4 mazhab di atas dengan segala pendapatnya yang berbeda-beda dalam Islam dan hal itu memang sudah menjadi sunatullah, tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat atas hukum-hukum yang mereka sampaikan dan mereka catat dalam masing-masing mazhabnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. 2 ayat di atas menegaskan kepada kita semua bahwa semua perbuatan, tindakan, dan ucapan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Dikisahkan dalam kitab Al-Ghusnul Musmir At-Tori, para ulama imam mazhab akan disidang oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban atas pendapat-pendapat mereka, sebagaimana yang dikisahkan sesaat lagi. Suatu hari Imam Asy-Syarji bermimpi bahwa kiamat telah datang. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian terdengar suatu panggilan yang tertuju kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Panggilan itu tidak lain untuk meminta pertanggungjawaban atas perbedaan pendapat yang mereka sampaikan di dunia, dan pada saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tak lama kemudian terdengar suatu panggilan bahwa Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah mereka diminta untuk berdiri. Ketika mereka berdiri, Allah berkata kepada mereka, "Sungguh aku telah menurunkan satu agama Islam tanpa perbedaan, namun kalian menjadikannya 4 agama dengan pendapat yang berbeda-beda. Mengapa bisa demikian?" Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian para imam mazhab yang 4 memohon izin kepada Allah agar ada salah satu dari mereka yang bisa menjadi wakil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Allah memberi izin. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal yang dipilih untuk menjawabnya. Imam Ahmad menjawab bahwa mazhab yang mereka bawa tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis, dan sama sekali tidak menciptakan 4 agama melalui pendapat yang berbeda-beda. Imam Ahmad berkata, "Wahai Tuhanku, kami tidak membawa agama baru. Semua yang kami bawa merupakan berdasar pada kitab sucimu dan hadis nabimu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar jawaban Imam Ahmad tersebut, tentu Allah tidak langsung menerima, sebab sudah jelas bahwa pendapat-pendapat imam mazhab memberikan dampak perbedaan bagi setiap umat Islam yang mengikutinya. Agama yang sejatinya satu ternyata bisa dijalani dengan 4 cara, sesuai dengan mazhabnya. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Allah, perihal siapakah yang akan dijadikan saksi bahwa keberadaan 4 imam mazhab telah menjadikan agama Islam dengan 4 cara. Allah menjawab, Aku sendiri yang menyaksikan bahwa kalian telah menjadikan agama dengan 4 corak yang berbeda. Dengan kecerdasannya, kemudian Imam Ahmad berkata, bagaimana mungkin ya Allah engkau menjadi saksi?
padahal engkau adalah hakim atas kejadian ini. Engkau pun telah menjelaskan kepada nabimu, bahwa hakim tidak sah dijadikan sebagai saksi. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Allah menjawab, jika begitu, maka para malaikat yang akan menjadi saksi. Mendengar jawaban bahwa para malaikat yang akan dijadikan saksi dalam hal ini, maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, wahai Tuhanku, bukankah para malaikat sudah menuduh dan mencurigai keberadaan kami di dunia sejak sebelum diciptakannya bapa kami, yaitu Nabi Adam, sebagaimana yang engkau kabarkan dalam Al-Quran? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dalam hal ini, selama tuduhan dan kecurigaan ini ada, maka persaksiannya pun tidak bisa diterima, jawab Imam Ahmad. Mendengar jawaban tersebut, Allah membuat keputusan untuk memerintahkan para imam mazhab untuk masuk ke dalam surga bersama semua pengikutnya. Allah berfirman, berangkatlah kalian semua, sungguh aku telah tahu pada kalian dan orang-orang yang mengikuti kalian, masuklah kalian semua ke dalam surga. Demikian kisah ulama 4 mazhab ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat.